Prabowo menjelaskan kunjungan mantap. Perdana Menteri Ishiba itu menggambarkan komitmen yang kuat kedua negara untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Terharu keindahan alam Indonesia juga. Aku jatuh cinta sama Indonesia waktu itu. Ini bikin beberapa orang Jepang ngerasa senang tinggal di Indonesia karena waktu mereka tinggal di Jepang mereka diperlakuin biasa. Agak speechless ya, cuman dari tadi aku cuman bilang kayak isekai banget gitu. Saya kaget banget ini pas dengar ya Jepang yang katanya negara elit malah mulai angkat tangan. Ternyata banyak orang Jepang sendiri yang ngaku lebih nyaman tinggal di Indonesia. Lah, kok bisa ya? Ada apa sebenarnya sama Jepang dan Indonesia sekarang? Yuk, kita simak video ini. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menerima kunjungan Shigeru Ishiba yang merupakan Perdana Menteri Jepang di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 11 Januari 2025 dengan sambutan yang meriah. Kedatangan Perdana Menteri Ishiba disambut dengan iring-iringan masyarakat, termasuk siswa dan siswi yang antusias menyapa di sepanjang jalan menuju Istana Kepresidenan Bogor. Setibanya di istana, Ishiba disambut 21 dentuman meriam. Kemudian lagu kebangsaan kedua negara pun dikumandangkan. Prabowo menjelaskan kunjungan Perdana Menteri Ishiba itu menggambarkan komitmen yang kuat kedua negara untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Halo guys, nama aku Taichan. Nah, hari ini tuh aku pengen jawab pertanyaan yang sering aku dapat. Kayak gini nih, Cang. Luar biasa orang Jepang ini ya. Apa ini dia punya bahasa Indonesia itu kan buatkan Uncle terkaget guys sebenarnya. Bisa ngomong lancar sekali guys. Wow. Udah lama di Indonesia ya. Kok bisa bahasa Indonesia selancar itu? Nah, itu juga. Nah, jadi aku sekarang hari ini jawab ya. Nah, FYI aku tuh orang Jepang asli. Akhirnya juga di Jepang, tepatnya di Kobe, daerah Kansai. Jadi aku kalau ngomong bahasa Jepang, jadinya dialek Kansai. Kansai ben andia nih, aku tuh udah 3 tahun di Indonesia. Pertama kali aku ke Indonesia itu tahun 2019. Aku ke Bali. Waktu itu waktu aku masih SMA kelas 11, itu kayak pertukaran pelajar gitu aku ke Indonesia. Terus aku kaget, kayak orang-orangnya kayak ramah, friendly, baik banget, makanannya juga enak. Nah, aku terharu keindahan alam Indonesia juga. Aku jatuh cinta sama Indonesia waktu itu. Nah, setelah itu gara-gara COVID aku harus balik Jepang. Di Bali aku total kira-kira 8 bulan. Jadi ya emang kan aku mutusin lanjut S1 di Indonesia aja. Aku nggak masuk kuliah di Jepang, aku langsung daftar kuliah di Indonesia. Nah, kebetulan yang aku dapat tuh di UGM nih, ini di Jogja nih. Aku udah semester 6, jadi udah total udah 3 tahun sih. Jadi aku bisa ya lumayan lah ya, udah bisa bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang dapat komen gini juga, iso boso cowok gak? Raiso, tuh pengen banget ngomong bahasa Jawa, tapi sampai sekarang Raiso cuma sitik ya, atursun, monggo. Jadi ya di komen tolong ajarin aku bahasa Jawa guys. Pokoknya emang aku suka banget kayak gaya hidup di Indonesia, kayak lebih santai gitu dibandingkan Jepang. Jadi kayak habis kampus, ngopi, nongkrong sampai marah-marah ke angkringan gitu kan kalau di Jogja ya. Ya aku suka banget kayak gitu sih. Jadi udah jelas kan pertanyaan itu? Jelas banget. Kali ini gue mau bocorin kenapa orang Jepang betah banget tinggal di Indonesia. Oke, baik. Yang pertama, cuaca nyaman sepanjang tahun. Di Indonesia cuma ada 2 musim, musim hujan sama musim kemarau. Gak ada yang namanya kedinginan karena salju atau kegerahan karena cuaca panas yang lembab. Yang kedua, orang-orang yang ramah. Kelakuan orang Indonesia ke orang asing biasanya lebih ramah dibandingkan ke sesama orang Indonesia. Ini bikin beberapa orang Jepang ngerasa senang tinggal di Indonesia karena waktu mereka tinggal di Jepang mereka diperlakuin biasa aja. Yang ketiga, biaya hidup yang murah. Kalau orang Jepang kerja di Indonesia, nggak mungkin dapat gaji UMR. Minimal banget 4 kali lipat UMR Jakarta. Kalau dibandingin sama gaji fresh graduate di Jepang, emang masih lebih kecil. Tapi dengan gaji segitu udah bisa hidup enak banget di Indonesia. Masih banyak banget yang bisa gue bocorin. Kalian komen aja mau bocorin apa soal orang Jepang. Kalau video ini banyak yang nge-share, nanti gue bocorin. Kono bangkini wa orang no sponsor no teikyo de okuri itashimasu. Orang Jepang gak nih? Ketika orang Jepang sakit di Indonesia. Aku sakit, jadi mau makan nasi tim. Nasi tim itu apa?
Nasi tim? Nasi orang sakit kah? I don't know why this is for the patient. Garlic, chicken, rice, saltiness. Oh iya. In Japan, when you are sick, just bubur. Cuma makan bubur. Bubur with like a vegetable, mostly like plain food. Makanan hambar. When you are sick. Vlog orang sakit. Jepang pergi ke Candi Borobudur. Halo teman-teman, aku Marisa, mahasiswa dari Jepang. Wih, Marisa. Oh. Ini video aku waktu pergi ke Candi Borobudur sama temen aku. Aku udah pengen banget pergi ke Candi Borobudur dari dulu karena Candi Borobudur adalah salah satu warisan dunia dan aku pernah pelajari di buku sejarah aku waktu sekolah di Jepang. Pertama, aku beli tiket dulu. Tiketnya ternyata mahal banget ya. By the way guys, di sini aku diberitahu hal yang sedih sama staffnya. Ternyata di hari yang aku datang, hari Senin, itu adalah hari dimana kita nggak bisa masuk untuk melihat dalamnya Candi Borobudur. Sedih banget, padahal jauh-jauh kesini cuma buat lihat Candi Borobudur kan. Kalau teman-teman jangan salah seperti aku ya. Tapi walaupun aku nggak bisa masuk ke dalam candinya, aku bisa melihat Candi Borobudur dari luar dan bisa mendapatkan foto-foto banyak karena orang yang mengujinya pun tidak terlalu banyak. Setelah aku puas keliling Borobudur, aku keluar dari sana dan di jalan keluarnya ada toko-toko yang jualan oleh-oleh. Begini dulu video kali ini, nanti aku bikin lanjutannya ya. Thanks for watching. Wisata di Candi Borobudur. Indonesia no wakamonotachi. Halo, Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia adalah kekuatan besar yang akan membawa perubahan bagi bangsa dan dunia. Energi, kreativitas, dan semangat kolaborasi kalian adalah kunci masa depan yang lebih cerah. Sebagai sahabat, Jepang mendukung penuh pengembangan generasi muda dan kerjasama internasional khususnya Indonesia dan Jepang. Saya percaya pemuda yang hadir di Indonesian Youth Summit 2025 akan memperkuat hubungan global dan menciptakan dampak positif. Jangan lupa daftarkan dirimu dan ayo ambil peran dalam perubahan ini. Siap. Arigatou gozaimasu. Orang Jepang 1 minggu di Jawa. どうしようかな。これ絶対使うわ。どうしよう。めっちゃ可愛くない？つくらくよ。 Nanda kore. Oh, nganggo asi iso. Orang Jepang, orang Indonesia. Kate bapak ning omah Jono ki. ここなんだと思う？ヒントはインドネシア。ヒント。正解は駅。ヤッホー。まだじゃないよ。一旦見てほしい。見て。日本でも知ってる人は多いと思いますが、やっと乗れました。日本の電車 in インドネシア。なんとここに来る電車、日本からなの。Ini kayak fantasi tau rasanya. Ini kan stasiun jauh sekali sama Jepang style kan. Tapi kereta yang datang Japanese style. 異世界感覚、ちょっとこの感覚日本では体験できない特別な感覚な気がする。見て、こうやって乗るのここ。ちょっと私もこの駅からすっごいテンション上がってるんだけど、もうね、駅がめっちゃかっこいいの。広い、天井高い感じ、この、日本じゃないのに来る電車日本なんです。異世界すぎる。Ini naik bersama teman-teman yang membawa aku mencoba naik kereta ini. Terima kasih. ここ終点だからまだ乗る人がいないんだけど、ここだけ切り取ると本当に日本すぎる。進みました。この番号知ってる人が見たらわかるのかな？ぜひコメントよろしくお願いします。Aku melihat ini khas Indonesia ya. Jujur aku terharu melihat kereta ini di Indonesia. 街中や駅や乗ってる人が日本じゃないのに電車が日本すぎてもうなんだろうもう変なもう感想がさagak speechless ya. Cuman dari tadi aku cuman bilang kayak isekai banget gitu. Ya memang kayak isekai banget sih. Terus teman aku orang Jepang yang suka kereta, ada yang datang ke Indonesia demi motret dan naik kereta ini loh. Pokoknya ini pengalaman seru banget. Pengalaman seru banget. Naik kereta pertama kali di Indonesia, ya. KAI. Gambir. Ya. Gambir. Gambir Station. Iya. Wih, orang Jepang mencoba transportasi ya Indonesia. Oh, ini ke Bandung. Bukannya Kush. Oh, Bandung ke Jogja.
Bandung ke Jogja berapa jam? Oh my god. I'm back in Japan. I'm back in Jepang. Oh my god. So big this place. Lebar banget Oh, jaraknya. it's so big. Oh. Very clean. Bersih banget bilangnya. Kursinya sangat besar. Mirip sama kayak first class di Jepang. Banyak yang nggak nyangka guys, ternyata sekarang makin banyak orang Jepang yang betah tinggal di Indonesia. Bahkan beberapa dari mereka sampai pindah total buat menetap di sini. Kenapa? Persoalannya kenapa? Karena menurut mereka hidup di Indonesia jauh lebih tenang, damai, dan gak sekeras di Jepang. Bukan cuma cuaca atau makanan aja, tapi suasana sosialnya juga. Mereka bilang masyarakat Indonesia itu ramah, santai, dan gak suka ngejar-ngejar waktu kayak di Jepang. Itu yang bikin mereka ngerasa hidup secara utuh di sini. Bahkan ada Jepang yang bilang ya, di sini saya bisa senyum tiap hari tanpa tekanan. Kalau dibandingin di Jepang itu sistem kerjanya super ketat ya. Banyak yang kerja dari pagi sampai malam, bahkan gak dikasih waktu istirahat yang layak. Tingkat stres di sana tinggi banget ya. Bahkan banyak laporan soal orang Jepang yang burn out, depresi, bahkan sampai menyendiri dari dunia luar. Gaya hidup di Jepang itu cepet banget ya. Semuanya serba disiplin, serba aturan. Tapi justru itu yang bikin banyak dari mereka ngerasa kayak robot. Bahkan ya bukan manusia. Nah, pas mereka datang ke Indonesia guys, mereka nemuin suasana yang lebih pelan, lebih manusiawi, dan itu bikin mereka merasa lebih hidup. Beberapa testimoni orang Jepang juga bilang ya, Indonesia sekarang ya nggak cuma berkembang secara infrastruktur, tapi juga secara budaya dan mentalitas. Mereka salut karena meskipun Indonesia terus maju, tapi nilai-nilai kekeluargaan, keramahan, dan kehangatan sosialnya masih dijaga banget. Ada juga yang bilang ya, Indonesia tuh bisa maju tanpa kehilangan jiwanya, dan itu yang bikin mereka respect dan pengen belajar lebih banyak soal cara hidup orang Indonesia. Oke guys, jadi kalau dirangkum ya, ternyata orang Jepang itu sekarang mulai sadar bahwa hidup di Indonesia tuh punya nilai lebih tenang, lebih adem, dan jauh dari tekanan yang mereka alami di negara sendiri. Meskipun Jepang itu negara maju secara teknologi, tapi dari segi kehidupan sosial dan ketenangan jiwa, Indonesia sekarang jadi tempat yang bikin mereka merasa lebih hidup. Saya sebagai orang Malaysia juga jujur makin kagum sama cara hidup masyarakat Indonesia. Simple tapi dalam ya, maju tapi nggak kehilangan hati. Kalau ada pendapat atau info lain guys, tulis saja di kolom komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.